Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Kak Ahmad. Nah, di kesempatan kali ini Kakak akan sharing sedikit terkait dengan gimana sih cara meningkatkan rasa disiplin, gimana sih meningkatkan, ya setidaknya konsisten lah dalam disiplin itu. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya mudah-mudahan kita semua, teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada ketika nonton video ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, dan selalu dalam keadaan happy, senang, dan berbahagia. Nah, teman-teman semuanya, di sini di kesempatan kali ini Kakak akan sedikit sharing mengenai ada hal, memang kadang-kadang hal ini itu terlihat sangat biasa saja, tapi sangat mempengaruhi apa? Mempengaruhi hal-hal yang memang bisa membuat kita lebih inkonsisten lah, kalau bahasa saya itu lebih nggak disiplin lah kayak gitu. Nah, jadi di kesempatan kali ini itu saya mau bahas power of discipline atau kekuatan dalam berdisiplin itu. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman semuanya, kita itu menyepelekan sesuatu dalam pikiran kita, padahal pikiran itulah yang mengolah segala sesuatu. Ketika kita malas, itu sebetulnya kita yang salah. Ketika kita rajin, itu buah dari pikiran kita. Ketika kita nggak konsisten dalam melakukan hal, melakukan kegiatan, itu sebetulnya buah dari pikiran kita, teman-teman semuanya. Artinya, untuk yang namanya pikiran, untuk yang namanya kebiasaan berpikir, itu nggak boleh kita remehkan. Jadi, bahkan kadang-kadang nggak produktif pun itu sebetulnya kita yang melakukannya. Jadi hal-hal yang mencangkup sesuatu, hal-hal yang mencangkup hasil dari pekerjaan kita, itu adalah sebetulnya kita sendiri yang mengolahnya. Dari mana? Dari pola pikir yang kita selalu olah lah gitu loh. Karena kita mau, yang saya katakan tadi, mau males, mau rajin, mau cekatan, mau ya santai, itu sebetulnya pola pikir kita yang bikinnya. Nah, jadi gimana cara biar lebih disiplin itu? Jadi sebenarnya ada dua hal lah yang kalau saya bisa katakan, itu ada dua hal yang bikin kita, gimana sih cara kita biar lebih disiplin itu. Yang pertama adalah 5 menit terbaik. Itu maksudnya gini. Jadi ketika kita udah ada list nih, udah ada list untuk melakukan katakanlah diet, atau katakanlah kita mau ingin beli motor, katakanlah kayak gitu ya. Jadi 5 menit pertama itu, maksud kakak itu adalah 5 menit terbaik kita itu adalah, maksudnya adalah kita itu harus berpikir, katakanlah seperti ini. Ketika kita udah ada ini loh, udah ada list kan, mau beli motor katakanlah. Nah, jadi kita itu udah tergoda mau beli HP baru, atau mau beli laptop baru, atau mau ya kongko-kongko gitu loh, yang memang itu menyita tabungan-tabungan yang memang udah kita anggarin tuh untuk beli motornya. Nah, disitulah letak disiplin kita itu diuji. Nah, jadi kalau kakak, jadi lebih kepada kayak itu, kakak itu ada 5 menit terbaik. Jadi sebelum kakak ngelakuin sesuatu itu, kakak harus berpikir dulu. Oh, kakak harus mengingat sesuatu. Oh, ini kalau misal kayak contoh, misal ketika saya akhir-akhir ini itu ingin mendisiplinkan diri saya untuk menabung, katakanlah menabung 25.000 sehari. Nah, jadi itu kadang-kadang rasa malas untuk mencari uang itu kadang-kadang datang sih, dan itu manusiawi gitu. Cuman kalau kita memang ada 5 menit terbaik kita itu, kita berpikir, oh kalau saya nggak melakukan ini di hari ini, ketika saya nggak melakukan itu di hari itu, maka mungkin target saya itu akan bolong gitu loh, akan bolong. Jadi 5 menit terbaik itu, 5 menit itu kita bikin untuk kita self talk, untuk kita berbicara dengan diri kita. Untuk apa? Oh, untuk selalu tahu, mengingat bahwa oh ini list kita, oh ini, dan itulah yang menyebabkan kedisiplinan kita itu selalu
berjalan dengan baik. Nah, jadi kalau saya itu melakukan 5 menit terbaik itu untuk self talk diri sendiri. Kalau memang kita udah mulai nggak disiplin tuh, itu kita bisa lakukan itu. Dan juga bisa teman-teman pakai di target teman-teman semua. Katakanlah kayak pengen diet, jadi teman-teman yang tadinya mau diet, katakanlah kayak misal kadang-kadang ya, kalau teman-teman saya yang saya kenal itu kadang-kadang kegodaannya pas kondangan gitu. Nah, jadi di situ kadang-kadang disiplin itu bener-bener diuji. Jadi sebelum kondangan itu kita bener-bener kayak harus self talk dulu dengan diri kita. Oh, jangan sampai gara-gara ini itu list saya itu atau target saya itu hancur gitu loh. Nah, itu teman-teman bisa bikin 5 menit ya, bisa bilang 10 menit boleh, 15 menit boleh. Intinya adalah kita harus bikin 5 menit untuk kita berbicara dengan diri kita sendiri ketika kita gak disiplin gitu loh. Atau untuk menjaga kedisiplinan itu kita harus berbicara dengan diri kita sendiri. Dan yang kedua, yang paling biasa dilakukan itu adalah memaksa diri sendiri. Karena kadang-kadang dari maksa itu dari bisa itu biasanya jadi terbiasa. Jadi teman-teman semuanya, selain satu hal tadi itu, kalau saya itu untuk meningkatkan disiplin itu adalah, atau menjaga disiplin itu adalah 5 menit terbaik itu kita harus self talk dengan diri kita. Dan yang kedua adalah kita memaksa biar bisa dan terbiasa. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kayak gini, kayak katakanlah contoh, teman-teman semuanya itu mau melakukan sesuatu, katakanlah nggak kesiangan. Jadi nggak kesiangan itu biasanya kadang-kadang kita itu harus memaksa diri kita bangun subuh. Kalau saya pernah bicara dulu beberapa waktu yang lalu terkait dengan habit, dan itu memang relate banget gitu loh dengan kebiasaan-kebiasaan mendisiplinkan diri. Katakanlah memaksa, biasanya karena kesiangan itu biasanya kan karena begadang tuh, gimana mau bangun subuh kalau tidurnya jam 2 gitu. Nah, paksa diri kita, paksa mata kita untuk tidur lebih awal. Karena apa? Karena memang kadang-kadang mata kita itu nagih sendiri mau tidur itu. Jadi gimana kita mau bangun pagi, bangun subuh kalau memang tidurnya jam 2, jam 3 gitu loh. Jadi kita harus paksa diri kita untuk terbiasa tidur dari sore, lalu lama-lama nanti bisa. Dan ketika dia udah bisa, maka itu akan terbiasa. Dan itulah yang biasa kalau di dunia manajemen atau di dunia self development itu dikatakan habit. Jadi teman-teman semuanya ada 2 hal untuk mendisiplinkan diri, untuk mendisiplinkan sesuatu. Itu yang kalau saya adalah kita harus ada 5 menit terbaik kita, gunanya untuk self talk dengan diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah kita harus memaksa diri kita biar bisa dan terbiasa. Begitu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sharing santai ini bisa jadi contoh lah, bisa jadi resume buat teman-teman semua yang biasa sekarang itu kadang-kadang nggak sadar bahwa saya itu ternyata nggak disiplin, nggak sadar bahwa saya itu menyia-nyiakan waktu, nggak sadar bahwa saya itu sedang nggak menyayangi diri sendiri karena memang banyak hal yang bikin tuh waktu itu terbuang sia-sia. Jadi teman-teman semuanya, kita lebih bisa paham dengan diri kita sendiri bahwa oh, cara menyayangi diri kita sendiri itu adalah kita bisa memberikan waktu terbaik kita untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk lebih produktif lagi. Begitu teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.